Apakah ini masih saudara dan saudari yang guru katakan? Kong Wu belum pernah berhubungan dengan klan Bai sebelumnya, tetapi baru saja mendengar dari Tuan. Mungkinkah dia sudah lama tidak berhubungan dengan dunia luar? Tetapi sebenarnya klan Bai dengan bijak membela diri, berlutut di kaki kaisar. Feng Tianxing, hari ini adalah tanggal kematian Anda. Tuan-tuan ada di sini, dan Anda akan mati. Kemarahan pemuda berambut putih membuat Kong Wu tiba-tiba tersadar kembali. Saudaraku, kamu tidak menginginkan Tuan dingin. Kamu tahu dia. Namun, minuman dingin Qin Yichen membuat Kong Wu sangat bersemangat. Kong Wu, tutup mulut. Qin Yichen memandang pemuda berambut putih itu. Bagaimana mungkin kegembiraan dan kesedihan di hatinya lebih lemah dari Kong Wu? Namun, alasan mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin bertahan di surga kaisar, dia tidak bisa membuat kesalahan. Berapa tahun telah berlalu, semuanya akan berubah. Saudara dan saudari sebelumnya mungkin bukan lagi saudara. Setelah minum dingin, Qin Yichen menatap mata dewa pemuda berambut putih itu dan menjadi acuh tak acuh. Dia juga berharap Raja Tao dari klan Bai akan mengenali saudaranya. Tetapi dia bisa berdiri di sisi kaisar dan membantu membuat rencana untuk membersihkan umat manusia. Bukan saudaranya. Ketika pemuda berambut putih mendengar kata saudara, mata putih dan birunya yang bijaksana terangkat dan berkata dengan cemas, Kong Wu, tidak peduli seberapa keras kepala Anda, saya tidak bisa menahan Anda. Kong Wu mengertakkan gigi, saudaraku. Melihat Kong Wu masih berdiri dengan Dewa Pedang Xiantian, pemuda berambut putih itu menginjak dengan cemas. Idiot ini, tidak dapat melihat perbedaan kekuatan antara kedua sisi. Jenderal Pedang Suci Kaisar Ke tidak bisa melindungi Anda sama sekali. Namun, pemuda berambut putih itu ingin membujuknya lagi, tapi kesabaran Fan Wanli sudah habis. Oke, hewan rendah dari ras manusia, dewa akan membuatmu tetap hidup. Sedangkan untuk Jenderal Feng, kamu. Sudut mulut Fan Wanli terangkat dan mencibir. Sudah sekitar 10 tahun sejak Anda keluar, kan? Tahun-tahun ini, Anda telah memberikan banyak kontribusi untuk istana kekaisaran. Kecantikan Ke Wenxing yang menakjubkan. Kamu masih bisa menikahimu. Tetapi Men Qianmei mengatakan sebelumnya bahwa Ke Wenxing masih anak kecil. Dewa bawaan adalah dewa bawaan. Cinta seperti ini, kamu akan diberkati dalam hidup ini. Setelah mencibir, Fan Wanli berteriak lagi. Bai Guanxing, artefak Kaisar Bihai. Bisakah kau menghadapinya? Ternyata Raja Tao dari klan Bai bernama Bai Guanxing. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata dan mengangguk. Jangan khawatir, tuanku. Meskipun kekuatan senjata kekaisaran tidak dapat dihilangkan, tidak akan pernah membiarkan senjata kekaisaran mengancam Anda orang dewasa. Begitu kata-kata ini keluar, Fan Wanli merasa cukup puas, dan sinar terakhir dari kecemburuan di mata Tuhan menghilang. Tapi Kong Wu menjadi pucat saat mendengarnya, dan menunjuk ke Bai Guanxing dan dengan gemetar berkata, saudaraku, kamu. Ini untuk membantu semua dewa dan iblis untuk berurusan dengan Tuan. Selain itu, saudara klan Bai Ze ini, secara tak terduga memiliki cara untuk menekan senjata kekaisaran Tuan. Tahukah Anda, senjata kekaisaran adalah ketergantungan terbesar pria itu. Jika kekuatan senjata kekaisaran sulit untuk menyapu para pahlawan, Fan Wanli dan lebih dari selusin kekuatan kekaisaran ini, membunuh mereka akan menjadi mudah. Ketika Qin Yichen mendengar kata-kata itu, dia ketakutan dan marah. Anehnya, keturunan dari klan Bai ini justru mengancam akan memiliki cara untuk menangani senjata kekaisaran Bihai miliknya. Ini adalah senjata kekaisaran. Sejak zaman dahulu kala, telah ada pijakan antara dunia dan bumi, dan ras yang lebih berpikiran sama dengan naga dan phoenix memang luar biasa. Untuk menangkap kecemerlangan langit dan bumi, mengamati kekuatan dan kelemahan semua ras, memahami semua prinsip, dan melihat semua jalan dengan senyuman. Tapi sayang, kenapa, berdiri di hadapannya? Feng Tianxing, kamu benar-benar tidak beruntung, Ke Wenxing tidak ada di sisimu, dan 3.000 orang liar itu tidak ada di sana. Membunuhmu hari ini adalah waktu dan tempat yang bagus. Di mata Fan Wanli, satu-satunya hal yang perlu mereka tangani adalah Qin Yichen. Adapun Kong Wu, di mata mereka, ancamannya hampir nol. Semuanya, bunuh dewa pedang bawaan ini bersamaku. Ambil kembali senjata kekaisaran untuk keagungan, kemuliaan, dan kekayaan, di ujung jarimu. Sekelompok dewa dan iblis menunjukkan kecemerlangan yang ganas. Pada saat itu, kaisar dari 18 kotak menembak bersama. Dan bahkan penyihir leluhur klan iblis kuno tidak dapat mengambil artefak kekaisaran yang mereka tidak dapat ragu untuk keluar dari pegunungan. Kudengar Putri Sixia menjalin sepasang sayap dewa untuknya. Ceka-ceka, Feng Tianxing, ibu mertuamu benar-benar mencintaimu. Bunuh dia. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, Dao-Dao Divine Light dan Demon Might menyerang, dan semua dewa dan iblis tampak konyol. Ancaman terbesar, artefak Kaisar Bihai, dapat diselesaikan. Dengan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik mereka bekerja bersama, mereka tidak dapat membunuh dewa bawaan. Terlebih lagi, dewa bawaan ini bahkan bukan penganut Tao.
Terakhir kali dia bisa mengalahkan Ke Chaoge, dia secara paksa meledakkan kekuatan Dao yang mulia. Kali ini, dia meledak lagi. Kekuatan besar langit sangat menakutkan. Tetapi Qin Yichen langsung mengambil Kong Wu dan melemparkannya ke gunung berapi. Kekuatan api leluhur klan Feng tidak akan melukai umat manusia, dan tidak akan membiarkan Kong Wu dihancurkan oleh beberapa kekuatan yang tersisa. Kong Wu, dengarkan. Mulai sekarang, jangan katakan sepatah kata pun kepada Bai Guanxing, apalagi membicarakan identitas saya melalui transmisi suara. Setelah Chuanyin minum dengan dingin, Qin Yichen mengangkat kepalanya dengan mengesankan, dan pada saat itu, matanya berubah menjadi langit yang penuh dengan pedang dan pedang. Hanya mengandalkanmu prajurit udang dan kepiting, kamu berani membunuhku? Anak laki-laki dari klan Bais, kamu juga optimis. Untuk membunuh mereka, jenderal ini tidak membutuhkan tentara kekaisaran. Ledakan. Dalam sekejap, sinar cahaya pedang yang menakjubkan melintas dan menghilang ke langit, dan bayangan ilahi Qin Yichen berubah menjadi cahaya ilahi yang menakutkan. Bai Guanxing, di manakah kekurangan dari dewa bawaan ini? Klan Bais mengetahui kekuatan dan kelemahan dari 10.000 klan, dan jika ada rencana, secara alami tidak akan terkalahkan. Ini juga tujuan klan Bais di mata para dewa dan iblis, terutama di mata setiap kaisar. Hanya saja Bai Guanxing sedang sakit kepala saat ini. Dia akrab dengan kekuatan dan kelemahan dari 10.000 ras, dan dia sangat berpengetahuan. Sepasang mata dewa bahkan lebih aneh, tetapi masalahnya adalah, Anda juga tahu bahwa ini adalah dewa bawaan? Dewa bawaan tidak memiliki ras atau darah, dan Qin Yichen, dewa tubuh bawaan, bahkan tidak dapat diukur oleh makhluk biasa. Mata Dewa Bai Guanxing berbalik dan tiba-tiba berkata, pertempuran roda. Tuanku, dewa bawaan ini diubah oleh pedang suci. Pedang suci itu ganas, tapi tidak bisa bertahan. Menurutku dia tidak punya banyak kekuatan untuk menyelamatkan hidupnya. Semua orang bertarung sengit satu demi satu dan akan membunuhnya. Ini baik. Banyak dewa dan iblis tiba-tiba menjadi ganas. Tetapi sebelum mereka dapat menemukan sosok Qin Yichen, mereka melihat sebilah cahaya meledak dari langit. Dan dalam sekejap, kepala seorang pendeta Tao hancur. Ini adalah bilah waktu. Ketika kepalanya terbang secara horizontal, tidak ada darah yang mengalir. Tetapi corak banyak dewa dan iblis tiba-tiba berubah. Kecepatan Qin Yichen menghunus pedang barusan tinggi. Tetapi hal itu dihindari oleh Yang Mulia Dao. Mereka semua berpikir bahwa Yang Mulia Dao luar biasa dan tidak terluka. Tapi siapa sangka, pisau ini kembali ke ruang dan waktu, melintasi ruang dan waktu. Setelah beberapa napas, niat membunuh yang sebenarnya pecah, membuat mereka mustahil untuk dilawan. Ku bilang, kamu tidak perlu tentara kaisar membunuhmu dengan sia-sia. Dan sosok ramping hanya muncul sesaat, dan kemudian menghilang ke angkasa lagi pada saat ini. Qin Yichen terbang di kehampaan, dikelilingi oleh aliran cahaya sutra. Pedangnya menebas ke arah aliran cahaya, dan itu terpotong dari waktu yang berbeda, membuat banyak orang kuat tidak mampu bertahan.